Ya, anak-anak semuanya mohon perhatiannya. Acara akan segera kita mulai. Ya. Sebelum nanti acaranya dimulai, ayo, saya itu masih kanan dulu terus rumah kabeh, Jin, Roh, dulu. Pertama, nanti kalian akan mengikuti acara pembukaan sebentar, kemudian nanti pada acara inti nanti kalian akan diberikan kertas satu lembar. Nanti di situ nanti kalian akan diberikan waktu untuk menulis kegiatan, resume kegiatan pada pagi hari ini. Ya, nanti akan dikumpulkan tulis nama, kemudian kelasnya. Karena ini masih berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, nanti juga akan berkaitan dengan guru mapel bahasa Indonesia. Ya, jadi silakan ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, karena juga ada beberapa kalian yang mengikuti remedial, nanti apabila yang mengikuti remedial, Bapak harapkan sudah melakukan presensi dan bisa kembali lagi ke sini setelah mengikuti kegiatan remedial. Lakukan presensi dulu, kemudian baru kalian mengikuti kegiatan remedial. Kurang lebih seperti itu. Monggo Bu. Ya, anak-anakku silakan perhatikan, kemudian kita akan segera mulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga yang ada di sini, yang sedang hadir di SMK Negeri 1 Barat ini dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Barat yang telah memberikan kesempatan untuk kegiatan pada pagi hari ini, terutama pada bapak kepala sekolah. Kemudian terima kasih juga dan salam bahagia buat anak-anakku semuanya yang pada hari ini juga menyempatkan diri di sela-sela kegiatan remedial, susulan dan yang lainnya untuk juga menambah keilmuan hasanah keilmuannya dalam bidang bahasa dan sastra yang juga berkaitan dengan mata pelajaran anak-anak semua. Kemudian yang saya hormati pada bapak kepala sekolah yang sudah berkenan datang, kemudian menyaksikan proses kegiatan pagi hari ini, dan yang saya hormati juga pada narasumber yaitu Ibu Umi Kulsum, nanti akan berkenalan sebentar. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Robi Cahyadi sebagai wakil kesiswaan SMK Negeri 1 Barat. Ya, untuk mengingat waktu, marilah kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Semula Sastra Menauni 2022 temu komunitas sastra Barat yang kali ini berada di SMK Negeri 1 Barat. Kita nyalakan di bulan.
Jawa bukan yang pertama dan yang utama karena sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batu Bapak Pariana. Monggo dari Bapak untuk memberikan arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati narasumber utama Ibu Umi Kunsur, yang kami hormati Bapak Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan, yang saya banggakan, yang berbahagia, siswa kelas 10. Marilah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat Allah diberikan pada kita, khususnya nikmat sehat dan kesempatan yang kita rasakan pada pagi hari ini. Sehat itu sangat berharga bagi kita. Kita bisa makan, bisa minum dengan nikmat, itu juga karena sehat. Kita bisa duduk di sini dengan nyaman, itu juga karena sehat. Wujud syukur kita terhadap kesehatan, mari kita gunakan kesehatan itu untuk pada saat ini kita menuntut ilmu. Dan semoga ilmu yang nanti para siswa dapatkan penuh dengan keberkahan dan bernilai tinggi, membuat kualitas kompetensi siswa menjadi semakin baik. Di saat ini izinkan saya mengucapkan selamat datang Ibu narasumber utama Bu Widodo, dan inilah SMK Negeri 1 Barat yang pada saat ini memang dalam masa pasca penilaian akhir semester, jadi adalah waktu revisi dan tugas. Terima kasih Bu Umi Kunsur atas kehadirannya dan juga nanti menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Sastra, Temu Komunitas Sastra. Berikutnya terima kasih kami ucapkan juga kepada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memilih SMK 1 Barat sebagai mitra dari kegiatan Sekolah Sastra. Semoga kegiatan ini terus akan berlanjut dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang relevan, dan juga berbagai event yang SMK 1 Barat bisa berperan dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan. Kami SMK 1 Barat itu sangat bahagia, dan tentu saja semua Bapak Ibu dan siswa bahagia. Di tahun 2022 itu kita sudah melakukan kegiatan kemitraan itu dengan berbagai dinas. Ada dinas perhubungan, ada dinas pemberdayaan perempuan, dan dinas kebudayaan. Dan semua ini adalah membuat
membuat semakin baiknya kualitas pendidikan di SMK. Lebih khusus para siswa pada hari ini tentang sekolah sastra. Para siswa semua nanti dalam mengikuti kegiatan ini akan diberikan materi khusus tentang sastra Indonesia. Saya tadi baca buku ini, saya membaca di buku ini, sastra adalah sebuah hasil karya imajinatif manusia yang menggunakan medium bahasa. Jadi kita semua ini diberikan oleh Allah akal pikiran, yang dengan akal pikiran itu kita bisa memiliki kreasi, produktivitas, karya dengan menggunakan media bahasa yang wujudnya adalah karya sastra. Kalau dulu ketika kita masih remaja yang belum banyak HP gitu, menulis pesan pada teman kita itu menggunakan surat. Surat itu untuk memperindah percakapan, komunikasinya. Itu tidak hanya sekedar tulisan kaidah, subjek, predikat, objek dan keterangan. Kadang disisipi dengan pantun agar yang saya kirim surat itu tertarik. Ada juga puisi, sehingga disitulah mengekspresikan isi hati kita kepada teman yang kita kirim surat. Itu zaman dulu. Zaman sekarang kita tetap harus bisa diekspresikan dalam bentuk sastra. Walaupun mungkin menulisnya tidak lagi dengan kertas, tapi mungkin dengan media. Tampak di situ sebuah kebahagiaan dari diri kita, baik yang menulis maupun yang membaca, ketika kita bisa memahami maksud dari puisi atau dari pantun yang kita baca atau kita tulis. Jadi sisi keindahan dari sebuah komunikasi itu bisa kita buat dengan berbagai cara. Dan di era sekarang, para siswa semua, bahwa peluang bisa berkarya, bahkan kemudian sampai berorientasi pada sebuah bidang keuntungan, karya sastra itu masih sangat luas peluangnya. Karena media sosial yang digunakan dalam era sekarang ini justru semakin luas. Maka itu para siswa, kemarin ada lomba Bu Amalia yang di Perpusda Provinsi. Ada lomba menuliskan artikel. Itu adalah sebuah kesempatan bagi semua siswa untuk mengikuti, dan disitulah bisa jadi potensi kita bisa tergali dengan maksimal dan menyadari bahwa saya memang bisa menyusulkan kegiatan. Untuk itu para siswa, saya berharap silakan semua para siswa ini bisa untuk menggali potensinya masing-masing, khususnya di bidang sastra. Dengan cara dicoba, sehingga kemudian disitulah akan tampak sebenarnya saya ini memiliki talenta dalam bidang sastra. Kalaupun kemudian ada beberapa siswa yang ternyata sudah mencoba beberapa kali
tidak terasa ada talenta, tapi karena penjenengan adalah sebuah generasi yang nantinya akan menggenerasi berikutnya. Paling tidak ilmu yang Anda dapatkan bisa menjadikan sebuah referensi untuk generasi berikutnya. Saya kira demikian para siswa. Saya berharap kesempatannya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan ketika dalam pemateri nanti ada hal yang mungkin perlu digali lebih dalam, manfaatkan betul narasumber kita, Bu Umi Kursuk, seorang narasumber yang ahli di bidang sastra. Ini adalah kita punya kesempatan untuk berbagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan tempat ini. Sederhana, kita belum punya di musola kita setelah ada kegiatan. Dan semoga tempat yang sedemikian ini tetap memberikan kenyamanan dalam kegiatan kita. Demikian, mohon maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan motivasinya kepada anak-anak semuanya. Mohon nanti yang tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah bagaimana menumbuhkan pemahaman tentang sastra, minat, semoga bisa muncul setelah kegiatan program pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang selanjutnya, sebelum nanti masuk ke narasumber, mohon nanti akan dibagikan kertas satu lembar. Nanti yang di situ diminta untuk memberikan sedikit resum dari kegiatan pagi hari ini, dan nanti akan diberikan nama dan kelas. Mungkin anak-anakku yang ada di Sulawesi untuk mengambil kertas bisa dibagikan Muna dan teman-teman atau siapa kali mungkin diambil itu kertasnya kemudian dibagi. Jangan lupa ketika presensi tanda tangannya jangan digambar yang aneh-aneh ya. Orang ujian kok tanda tangan gambar mobil ini tuh sembarangan. Tanda tangan di garis terus disilang. Satu orang satu lembar, ya. Satu orang satu lembar. Kalau yang sudah mendapatkannya boleh dituliskan nama dan kelasnya. Ya. Dibantu ya posisinya kan? Dibantu. Dibantu, Asko ya, dibantu dibagikan. Yang belum presensi kehadiran, silakan nanti juga jangan lupa memesan presensi kehadirannya. Tadi di bawah sudah ditulis, yang di sini juga sudah harus ditulis. Orang pesawat-pesawatan juga ini. Loh, kok apa gimana? Ini. Ya, beda. Belum. Apa sih? Dua. Jangan lupa ditulis nama kelasnya ya, nama dan kelasnya. Syukur kalau ingat nomor absen ditulis.
Ya, tulis dulu. Sudah dapat kertas semua? Ya. Yang belakang sudah ditulis ya, jangan lupa absen kalau ingat ya, ditulis absen mudah. Kegiatan pada pagi hari ini dengan judul Sekolah Sastra, namun komunitas sastra. Nanti ada materi langsung dari Ibu Umi Kulsum. Setelah ini kita akan lanjut materi, kemudian kalian silakan perhatikan materinya, kemudian apa saja yang disampaikan oleh narasumber dipahami, diperhatikan. Kalau ada sedikit praktek, ada sedikit praktek, nanti silahkan juga dan bersamakan untuk mengikuti kegiatan pada pagi ini walaupun nanti ada praktek di sini. Monggo Ibu Umi, waktu untuk memberikan arahan langsung dari narasumber, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita, Ibu Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Mau tanya nih, dari lulusan SMP 1 Pleret ada kan? Oh ada. SMP 2 Pleret? Oh ada juga. SMP 3? SMP 1 Bantul? 2 Bantul? Oke, berarti sekitar berapa? Nah, yang waktu SMP pernah mengikuti lomba baca puisi. Menulis puisi. Lomba menulis WA, di status WA. Orangnya ini. Status postingan di Facebook. Oke, betul seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa kalau zamannya dulu, zaman kami masih ikut-ikut seperti kalian, itu kan memang belum ada nih yang namanya apa? Itu suatu hal yang sama sekali belum terpikirkan. Maka ketika seseorang itu punya apa ya, misalnya mau lulus perasaan, ya, menuliskan perasaan, mengekspresikan perasaan. Satu, menulisnya itu di mana? Surat. Mungkin Pak Kepala Sekolah itu dulu pas jatuh cinta ya, ngirimi surat ke kasihnya juga.
sesuatu ke orang yang oh belum siapa atau orang sudah pernah menerima oh belum kalau kamu sudah oke baik apa sebelumnya kita terlebih dulu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah nama saya Umi Kulsum. Saat ini saya mengajar di SMP 2 Bantul. Selain mengajar di SMP 2 Bantul, aktivitas bersastra saya ada di beberapa tempat, utamanya di Tembi Rumah Budaya, di acaranya Sastra Bulan Purnama bersama dengan Pak Rois, Pak Mas Teddy yang ada di sana, dan ada teman saya Bu Sri Wijayati. Terima kasih Bu Sri yang sudah selalu. Oke, Pak Rois, bisakah saya minta tolong sebelum kalau sampai waktuku ku mau tak seorang yang terbaik jika kau aku sekali. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya berdua. Itu salah satu penggalan puisi hati awal. Terus nanti ada W.S. Hendra, ada juga Arjuna Nurbo. Di pelajaran bahasa Indonesia ada materi tentang puisi atau tidak, tentang sastra? Ada kan? Puisinya siapa? Jadi saya manggilnya apa ya, Pak kalian? Anak-anak ya? Ini bukan anak saya. Masa bro? Oke, baik saudara-saudara saya. Begini, hari ini nanti kita akan belajar bersama dan saya sharing saja ya bagaimana kita lebih mendekat ya ke sastra ya, karena di sini ini kan sekolah otomotif ya, di sini teknik otomotif, TKJ, terus apa lagi, listrik. Ini yang coba jurusannya apa? Kalian bisa meneruskan asalnya di yang otomotif jurusan teknik Amiko itu juga luar biasa. Silahkan jurusan apa itu juga banyak yang bisa itu meskipun itu universitas swasta, tapi kalau menurut saya itu bagus ya, kalau promosi di sana.
materi bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, kalian pernah diberi tugas untuk membuat menulis puisi atau belum? Sudah pasti, sudah. Kira-kira bagaimana? Gampang atau gampang? Sulitnya apa? Sulitnya kenapa sulitnya? Hah? Kesulitan karena apa? Oh, kesulitan memilih kata-kata yang menurut kalian indah, atau namanya diksi ya, pilihan diksinya ya. Tapi setiap orang itu punya diksi sendiri-sendiri, punya pilihan kata sendiri-sendiri. Hanya sebenarnya bagaimana bisa mengolah kata-kata itu agar lebih bagus ya, dan bisa dikatakan itu sebagai sebuah puisi. Nah, yang pertama tentu saja kalian harus mengetahui apa tujuan kalian mau menulis puisi. Kira-kira kalau tujuan menulis puisi apa ya? Kalau menulis puisi apa namanya? Ambil menulis status di WA. Enggak pernah. Di Facebook. Enggak pernah. Di Telegram. Enggak pernah. Kok enggak pernah semuanya? Yang pernah nulis di mana? Oh, di buku. Di buku pelajaran. Oke, terima kasih Andi. Apa itu? Apakah karena kalian kesukaan apa? Sumuk atau apa? Rasanya sabar ya, sabar ya. Boleh kok kalian tidak, misalnya kalian lebih enjoy tidak berhimpitan, agak kalau nggak sedih nggak apa-apa, tapi tidak di mana ini? Tidak masuk angin kan kalau nggak pakai tikar? Boleh, kalian boleh geser sedikit biar nggak terlalu panas. Gimana? Nggak bisa dinaikkan? Pakai laptopnya sekarang. Bisa aja sebentar. Oke. Jadi begini, nanti kalian memang akan saya beri tugas untuk membuat satu atau dua puisi, dan mudah-mudahan puisi itu malah bisa dibukukan nggak nih? Dibukukan, kalau bisa dibukukan dan dicetak, dibiayai oleh sekolah sebagai hasil karya siswa SMK 1 Badai. Gitu ya. Mungkin bisa nanti. Enggak, kalau Nanti kita sama-sama Bu Ama, Bu Widi, dan Bu Endang nih. itu. Nanti antologi puisi Bu Endang. Kalau nanti akan saya lihat ya, yang memang bisa dikatakan sebagai sebuah puisi yang layak untuk dikirimkan ke media cetak, nanti kalian bisa kirim ya. Di sini punya Kedaulatan Rakyat ada, dan Merapi, yaitu masih satu grup Kedaulatan Rakyat. Terus yang lebih luas lagi nanti ada Solo Pos, ada Suara Merdeka, terus ada Jawa Pos ya. Itu yang menerima kiriman puisi maupun cerita pendek. Silahkan nanti akan saya beri alamatnya ya. Kalian silahkan nanti bisa mengirimkan. Nah,
sebuah buku ya. Nah ini buku saya yang kedua, yang ini yang pertama ya, terus yang ini yang ketiga, yang keempat sudah saya bawa, yang kelima masih ada di percetakan. Nah antologi puisi ini saya buat di tahun 2017, terus saya ikut sertakan lomba sayembara buku yang diselenggarakan oleh Yayasan Hari Puisi Indonesia di Jakarta. Itu menyelenggarakan lomba setiap tahun ya, dicari 6 pemenang dari seluruh Indonesia. Satu pemenang itu mendapat 50 juta, sedangkan ini hanya mendapat 10 juta karena masuk dalam nominal ya, sebagai nominal tapi bukan pemenang utama. Nah pemenang utamanya ini, pemenang utamanya Wayang Jeki Sunarta dari Provinsi Bali ya, ini mendapat hadiah 50 juta. Kami beruang sama, tapi kita melalui proses ya. Dan di tahun 2017 saya mengirimkan lagi, judulnya Akar Tunggal ya. Ini ada berapa ya? 98 puisi. Saya kirimkan lagi untuk mengikuti lomba sayembara buku atau puisi ya, yang juga diselenggarakan oleh Yayasan Hari Puisi Indonesia dan masih masuk ke nominal, belum sebagai utama. Nah, terus yang ketiga, kalau ini novel anak ya, novel anak untuk anak SMP yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Yogyakarta. Yang waktu itu juga ada sayembara. Nah kalau ini honornya ya lumayan, ya itu lumayan bagi saya juga lumayan ya, 5 juta potong pajak. Kalau yang tadi itu sama sekali nggak potong pajak. Tapi sudah bisa. Ya, anak-anak semuanya nanti ada beberapa tugas, makanya nanti kalian aktivitasnya apabila yang aktif ya bersemangat nanti akan mendapatkan beberapa progres dari beres-beresan. Makanya silakan diperhatikan dan terus bersemangat memberikan input. Oke, di depan itu ada foto ya, itu memang foto lama ya. Foto kalau tahunnya tahun berapa ya? Ada yang kenal begini? Ada enggak? Enggak ada. Di mata pelajaran juga enggak ada. Di buku-buku ya. Dia yang menulis puisi Aku juga di Ponegoro. Siapakah dia? Khairil Anwar. Siapa? Laili Nur Safitri. Terima kasih Laili Nur Safitri. Luar biasa. Itu tadi adalah Khairil Anwar, seorang penyair yang sudah menulis puisi dan terkenal itu bahkan di usia 17 tahun. Kalian usianya berapa?
paru-paru terlalu banyak apa? Merokok. Ini sudah kelihatan. Maaf ya, saya menampilkan Hairil Anwar yang sedang merokok itu bukan saya mempromosikan ayo kita merokok, bukan. Ya, tetapi dari sesuatu hal yang apa ya, terkesan sangat nikmat sesaat kan ya merokok itu. Nah, itu akhirnya membuat infeksi dan di usia 26 tahun Hairil Anwar meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu satu Hairil Anwar. Ini ada beberapa proses ya. Nanti saya minta tolong ada yang membacakan ya. Saya beri dulu agar kalian bisa mempelajari. Nanti ada yang tampil di sini, gitu ya. Saya juga berharap nih nanti ada bapak dan ibu guru yang mewakili untuk tampil baca puisi, gitu Pak Bu. Ya. Tapi jangan Pak Rois sudah bisa. Oke. Yang di depan ada yang kenal nggak ya? Nggak ada ya? Tadi puisinya itu sudah dimusikalisasi oleh Sinta dan Reda. Ya. Lalu puisinya tadi judulnya Aku Ingin. Yang tadi diputar. Ya, beliau adalah Sapardi Djoko Damono. Ya, Sapardi Djoko Damono ya. Meninggal juga belum lama, tapi di usia yang berapa ya, 90 tahun ya, sudah sepuh, dan beliau tidak merokok, sama sekali tidak merokok ya. Oke Pak, Mas, lagi ya Pak. Ya, kalau ini ya namanya Sutarji Kalsum Bahri. Itu masih satu terak kalsum dengan saya, tapi maksudnya bukan orang beneran, namanya aja yang sama. Sutarji Kalsum Bahri ini seorang penyair yang luar biasa ya, luar biasa dengan tipografinya. Ada tragedi, Winka, dan Sika. Kalian bisa searching nanti, bisa lihat bagaimana penulisan tragedi Winka dan Sika kayak gitu. Tipografinya. Lanjut, Mas. Kalau ini Bapak Taufik Ismail. Pernah mendengar lagu begini? Ada sajadah panjang terbentang. Pernah dengar ya? Mungkin kalau pas lebaran atau pas puasa itu ya. Nah, itu adalah puisi karya Pak Taufik Ismail yang liriknya dibuat lagu oleh grup musik Bimbo, terus diaransemen ulang oleh Ariel Noah, grup Noah. Ada juga yang di 5 minute ya, jadi jangan lempar-lempar dong. Oke, lanjut.
ini sangat terkenal dan ini dari Jogja loh ya. Kok SBY? Ya, kalau nggak tahu ya nggak masalah memang ya. Namanya WS Rendra, WS Rendra. Puisinya sering untuk lomba, judulnya Gugur, terus Sergadul ya, terus doa sebelum berperang, terus apa ya? Ya banyak lagi, ada Suto untuk Fatimah, terus sajak sebatang lisong ya, jadi itu. Baik lanjutnya mas. Kalau ini penyair kelahiran dari Magetan Jawa Timur ya, terus meninggal belum lama karena ya jantung dan juga paru-paru ya, karena perokok berat itu dalam satu hari itu merokok mungkin satu bungkus ya begitu, dan itu berat tapi luar biasa sekali. Namanya Pak Iman Budi Santoso ya, waktu itu 10 Desember tahun 2020 ya, pas masa-masa COVID juga ya. Oke, lanjut. Kalau ini Teddy Kusyairi yang di belakang sana. Nah, dengan Pak Rois ya, Mas Teddy ini menggerakkan sastra, baik itu sastra Jawa maupun sastra Indonesia, juga film. Kalau kalian memang ingin membuat apa ya, film kecil atau apa, silakan berguru ke Mas Teddy dan ke Pak Rois itu suhunya itu yang ada di bukan guru ya. Lanjut. Ganti jangan dulu. Kalau itu Umi Kulsum, aku baca puisi di UGM. Nah yang terakhir ya, pernahkah kalian ke teras Malioboro 1? Pernah? Yang belum pernah siapa nih? Saya. Ya, bisa rame-rame ke sana ya, ke teras Malioboro 1. Nah, di luarnya teras Malioboro itu ada tulisan Jogja terdiri dari apa? Angkringan dan kenangan, kalau tidak salah seperti itu. Ini adalah Joko Pinurbo atau Jopin ya, tinggalnya di Jalan Wates. Sampai saat ini karyanya luar biasa ya. Kalian bisa lihat juga di apa, searching lah ya kalian di internet, cari puisi-puisinya Joko Pinurbo itu memang aneh ya, aneh tapi bagus. Cara memadukan diksi-diksinya itu sungguh luar biasa. Oke, sudah ya. Jadi ini kalau yang materi tadi kalau itu ada judul puisi yang tadi tak pilih ke masuk ke situ. Nah, bagaimana cara mudah menulis puisi? Ya, pertama memahami puisi itu sendiri. Puisi itu apa? Kalian itu bisa menerjemahkan sendiri. Kalau nanti minta materi bisa nanti ke Pak Rois ya. Terus lanjut mas, memahami puisi, menentukan temanya. Kira-kira kalian sukanya tema apa kalau puisi? Sukanya tema apa? Tema jatuh cinta? Atau tema apa? Sebenarnya di sini nih ya, kalian ketika berkumpul di sini itu ini sudah bisa menjadi sebuah tema, bisa menjadi sebuah puisi. Ada memadukan, ada tika, ada teman-teman, ada suasana yang mungkin sejuk cenderung ke apa, agak panas. Nah itu sudah bisa
dijadikan sebagai sebuah puisi. Ya. Lanjut. Ya, terus menulis kalimat dalam beberapa paragraf dan merevisinya. Jangan takut untuk menulis, tulis saja dulu apa. Untuk merevisinya nanti kalau sudah selesai. Oke, Mas. Lanjut. Tadi sudah merevisi puisi. Nah, yang penting tidak plagiat. Saya beberapa kali ya mau beri tugas ke siswa ketika ada workshop ya, dan bahkan ketika ada lomba menulis puisi ya, kebetulan belum lama ini saya menjadi juri menulis puisi di Kabupaten Magelang ya. Nah, rupanya mereka kan nulisnya intelligence ya. Satu sekolah kan boleh mengirim 2 peserta. Persis sekali. Hanya ada beberapa yang diubah. Termasuk adalah judulnya. Tapi kalau kita sudah pernah satu kali membaca pasti akan ingat ya. Tadi kayaknya sudah baca ya. Kok ini ada lagi? Setelah dicek lagi, oh ini ternyata nggak tahu yang plagiat itu siapa. Terus ada juga yang memplagiat lagu, kaget juga. Lanjut Mas. Nah selanjutnya mempublikasikan ke media massa. Maksudnya apa? Mempublikasi. Ya oke. Menyebarkan atau mengirimkan karya kalian sebagai test case aja. Kira-kira puisi saya ini bisa dimuat atau enggak ya? Gitu. Sama. Pertama kali saya mengirim karya saya itu ketika saya masih kuliah dan sama sekali tidak punya pikiran ini mau dimuat nih gitu. Tahu-tahu ada teman yang memberi kabar, karyamu dimuat loh, ayo ditraktir makan-makan gitu. Biasanya kayak gitu ya. Terus setelah itu jadi semangat. Apalagi kalau karya kita dimuat di media koran yang utamanya yang cetak kayak gitu, dan korannya itu sudah punya nama yang besar, itu rasanya senang ya waktu itu ya. Kalau sekarang udah saingannya udah banyak dan korannya sudah banyak yang gulung tikar untuk rubrik sastranya ya, jadi dikurangi. Karena apa? Kira-kira apa ya? Koran mengurangi halaman itu karena apa? Karena kalah dengan media online, ya kan? Terus iklan itu sudah jarang atau sudah sedikit yang masuk ke koran. Karena apa? Lebih enak beriklan di mana? Ya di elektronik ya, di digital itu kan kita lihat aja. Godaan utama para wanita atau perempuan apa coba? Shopee, ya kan? Lazada, apalagi Tokopedia, ya kan? Blibli itu ya. Terus ada Zara, banyaklah kayak gitu ya. Nanti kalau kita sekali lihat di online terus gitu nyari, itu biasanya terus banyak yang beriklan di situ. Saya juga tidak munafik. Saya suka dengan misalnya sepatu-sepatu yang artinya tidak ada di toko-toko offline itu ya, nggak ada. Adanya itu di toko yang online. Wah ini bagus-bagus. Dan mereka itu memproduksinya itu paling hanya sekian pieces aja. Jadi nggak banyak yang kembarannya ya. Kadang-kadang kita kan pakai baju kembar gitu ya. Kalau ini kan memang seragam, harus kembar. Dan seragamnya ini mengingatkan seragam kalian ini sudah luar biasa, sudah bagus ya. Jadi dari jauh itu sudah kelihatan.
Nah, mempublikasikan tidak harus di koran ya. Kalian unggah di Facebook kalian bisa, di Instagram kalian bisa, atau juga tadi bisa kalian cetak ya, cetak seperti ini. Ada yang pintar lukis di sini? Amin gitu loh. Iya. Ini kebetulan yang membuat covernya ini teman saya. Waktu itu saya sedang mencari cover untuk buku saya. Tiba-tiba pas saya naik ke sana terus kok ini ada yang bagus ya, boleh nggak ini untuk cover antologi saya? Tulis saja langsung gitu. Dan berikutnya saya merasa apa ya, punya jadi langganan gitu ya, karena teman saya ini bisa menerjemahkan apa yang saya inginkan. Begini loh, saya ingin covernya ada begininya, dan dia itu bisa menerjemahkan ya. Ketika saya pernah mencoba ke orang lain, ternyata saya kurang serap, kembali lagi ke asal tadi ke teman saya. Nah ini juga, ini kumpulan puisi Festival Sastra Yogyakarta, dan pesertanya ini adalah siswa SMA, SMK, dan MA se-DIY. Tadi saya juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala suatu saat, juga dengan Mas Teddy tadi, saya ingin membuat lomba menulis puisi dan baca puisi khususan untuk anak-anak SMK. Kalau SMA itu kan sudah biasa, yang SMK ini kan lebih ya gitu. Jadi kayaknya jarang gitu. Jadi kalau lomba-lomba itu mesti SMA, yang SMK itu paling hanya 1 atau 2 saja yang ikut. Nah, baik. Dari apa yang sudah saya sampaikan, adakah pertanyaan? Silakan bertanya. Ya, nanti sudah Mbak Asma namanya. Ya, dan saya nggak dapat dompres. Dapat dompres. Silakan. Bagus sekali nih. Yang lain pengen nggak Yang dapat lain dompres? mau nggak dompres? Silakan, kalau ada yang ditanyakan, tanya tentang apa yang saya sampaikan. Tadi sudah menjawab tentang karir Anwar, udah bagus ya. Yang lain ada pertanyaan? Halo, itu yang sedang menunduk, apakah sedang melamun? Apakah ngantuk? Oke, siapa tadi? Siapa nih mas? Coba ke depan deh. Oke. Iya, ke depan. Tadi oleh Pak Roy sudah diberi buku nggak? Kertas nggak? Iya, sudah. Bagus. Yo, tanda tangan Halo, mana? sini yuk. Bawa sini yuk. Ya, sini. Bisa bertanya sama Ibu. Siapa? Ayo, silakan. Siapa mau kok nggak ada bed? Mana? Ya, jangan dikasih buku saya. Sini, Nggak usah sini. silakan. Siapa nama? Galih. Galih dan kalau dulu ada film Galih dan Ratna. Galih dan Ratna menjalin cinta. Apakah ada Ratna di sini? Oke, Mas Galih, kamu jurusan apa? Apa itu? TPD. Oh, sepeda motor. Berencana membuat suatu saat membuat motor. Luar biasa sekali ya. Ini Galih punya cita-cita bisa membuat sebuah motor dengan desainnya Galih. Tepuk tangan dong untuk Galih. Oke, Galih akan membaca puisi karya saya. Ayo, mata menang. Air mata mata. Jadi ini
Hai keluarga Nabi, aku terima pinanganmu di antara aku tidak ada yang sempurna dan menghentikan cinta kita. Para seperti darah pengungsi di tengah hati kami, segalanya harus bersama. Jika lalu kita bersama bersama. Kami tercel dengan jelas tugas maka ditambah. Bahwa logis bahwa seperti sayalah semuanya kita akan bersama abadi sebagai manusia. Jika berawi dan melakukan hal semacam salam. Meski tak ada upacara dan pesta ala adat, akhirnya kita meningkat sampai. Tapi tak bisa selalu berdua. Aku diberi pengungsi, kau jadi relawan, menjaga bencana. Senja belajar mesin, langit gelap gulita, hanya geruduk dan suara runtuhan hujan di dunia. Dan aku hanya bisa berdoa agar bebas dan segera kembali bersama tanpa harus ada yang malam makin larut, hujan sudah surut. Lalu berburu karena berburu serta berburu. Mari berburu batu pasir air rumah-rumah hanya bisa juga tahu rezeki yang hari bersama meninggalkan cinta abadi menghubungkan air mata segera selama rezeki ucap merawat. Tepuk tangan dua kali. Ya Mas Gali dapat Gomez. Dapat dapat. Rajin membaca puisi. Ada lagi mungkin yang bisa baca? Sebentar. Yang Atau siapa? siapa mau? Tidak harus setuju loh. Coba. Yang membawa judul puisi Ketika Aku Jatuh Cinta. Yo, ketika aku jatuh cinta. Ya, harusnya ada ini. Ada pasti. Pasti. Siapa ya? Cek cek cek. Ayo. Ayo siapa yang bawa judul puisi tersebut? Yo, silakan. Ya. Nanti setelah ini mau nanya. Kalau tidak ketika aku jatuh cinta di ruang kelas, yuk kan di ruang kelas. Yuk di ruang kelas. Wah, ini harus ada nih. Di
Mana teman-teman yang mana ini? Oh ya. Supporternya sana ya. Oke, akan baca di ruang kelas. Ayo Mas. Biasa memilih menepi dan menyeduhi meja dan kursi tak ada guru dan murid tak bertanya jawab lagi di ruang ini. Tak hanya kita, seluruh dunia pun ingin juga berdoa agar dunia tak dihuni wabah semacam. Biarkan anak-anak kembali menikmati hari-harinya sebagai bertemu dengan telapak tangannya. Buku-buku bertemu dengan tulisannya. Dan dari balik kelasnya, biarkan mereka menemukan apa yang dicarikan, seperti jendela menemukan udara langit, menemukan luasnya. Dan padanya hanya kisah berupa pasar yang dalam sekejap sudah suruh kembali dan satu dengan berkumpul. Terima kasih Arka. Tepuk tangan buat Arka. Dikasih jabres. Iya. Pilih sini, pilih satu yang tadi ya. Boleh. Iya. Iya. Selamat Arka. Ya, ini puisi kelas pertama kali ada pandemi ya. Kalian berarti waktu itu kelas berapa ya? Kelas 7, kelas 7. Ya, di ruang kelas dulunya. Waktu itu kan kalian sudah ke sekolah ya selama 2 tahun. Oke, terakhir Mona yang akan membaca. Oke, Mona. Ya, nanti setelah membaca puisi, kalian saya beri kesempatan untuk menulis puisi dengan tema bebas. Temanya terserah. Atau saya tentukan temanya? Bebas saja ya? Bebas saja. Ayo Mbak Mona. Kan dia. Nah, tepuk tangan dulu Mona. Ya tadi puisinya sudah dibaca oleh Anggit. Kok Anggit? Ya. Oh enggak. Apresiasi dia kayak gitu. Apresiasi dia kayak gitu. Kita ali ke sejarah dia. Oke, kita dengarkan Mona akan membaca satu puisi. Ya. Bisa. Ayo. Beri kita. Sudah jadi. Tetap
seindah dan Asu. tetap Oh, sudah wangi begini. cinta tak pernah berubah warna langit, tak berubah warna laut, sebab aku mencintai. Seperti rute jalan yang seharusnya melewati dan ditempuh, yang sejak awal tak pernah berubah. Cinta datang memenuhi segala ronda dan aku tak pernah berubah. Karena Tuhan ternyata sudah melekatkan apa yang tak pernah tahu dan kita tahu. Ketika aku jatuh cinta, tak seorang pun berjalan tahu. Sebab cinta menyesat hati seperti sebuah cahaya. Dan cahaya itu yang tak bukan aku tahu. Apa artinya kebenaran? Apa artinya kekekalan? Apa artinya kehidupan? Cinta tak pernah membuat buta, tetapi mengajari kita untuk berjalan. Di setiap masa hidupku, hingga aku mempunyai apa arti kesetiaan yang sederhana seperti titik lampu yang disaksikan pada remaja. Jadi biarlah aku hidup dan bersamamu mencari hakikat cinta yang apa adanya saja, yang tak pernah ada. Oke, terima kasih Mona. Terima kasih Muna. Ya dokternya Anda silakan di bawah. Pilih sendiri. Pilih yang lucu. Nah, Sama satu semua. aja. Iya. Nah. Ya. Oke ya. Jadi ini puisi ketika saya dicurhati oleh teman yang sedang jatuh cinta. Jadi puisi yang kita tulis tidak semuanya adalah apa yang kita alami, tapi yang kita tahu dari sekeliling kita. Ya, judulnya ketika aku jatuh cinta. Ketika aku jatuh cinta, tak ada yang aneh dan mengada-ada. Burung-burung tetap lazim terbang semau-maunya, kicaunya yang indah tetap saja indah, dan rumput yang hijau tetap saja hijau. Ya, namanya jatuh cinta itu tidak akan mengubah apa-apa. Yang bisa diubah apa? Ketika jatuh cinta. Yang bisa diubah apa ketika jatuh cinta? Hah? Jam 15. Kok tanya saya? Ya, sudah pernah jatuh cinta atau belum? Oh belum. Padahal sebenarnya sudah ya, ya kan? Ketika kita jatuh cinta, yang bisa mau diubah itu apa? Ya, perasaan, kegembiraan mungkin riang di dalam hati kita, tetapi sekitar kita ya biasa saja karena apa? Itu perasaan seseorang. Baik, untuk sesi terakhir saya minta tolong kalian sekarang menulis puisi dengan tema bebas, ya terserah temanya apa. Sampai jam berapa Pak Is? Sekarang jam Sekarang jam berapa? 11 Setengah 11. Loh, ini pada kemana? Ready. Oh, ready. Oke. Nah, sekarang kalian silakan menulis. Ya, Ya, bebas. tidak semuanya mau dihangus ya. Karena ini saja. Ayo tidak semua. Wis rasanya kunci mobil. Yang ini boleh nanti. Yang ini boleh nanti. Oh ya, silakan kembali lagi ke ruangan. Yang ini boleh nanti tidak. Nanti reviewnya nanti. Tunggu
tunggu dulu ya. Daripada nanti kalian malah tulis sendiri. Oke, silakan kalian, saya beri waktu sekitar 15 menit ya atau 20 menit ya untuk membuat puisi. Boleh menulisnya agak kesana juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Silakan tulisan kertas yang sudah dibagikan itu kan ada resum dan nanti di bawahnya adalah puisi yang kalian buat. Dan nanti akan juga ada resum dan puisi yang akan dikumpulkan oleh kalian. Silakan buat ya, tidak plagiat, tidak kemudian ambil dari internet ya. Iya, di kertas itu nanti dan dikumpulkan nanti. Silakan. Siapa ini? Siapa? Puisi aku. Boleh duduknya tidak berdimitan ataupun mencari inspirasi itu juga boleh. Menulis puisinya masih di kertas yang sama yang ada di resum tadi ya. Jadi ada resum dan puisi itu. Ada resum atas dan Musikalisasi puisi yang dibuat oleh SMA Negeri 1 Magelang pas mereka mengikuti lomba musikalisasi puisi tingkat Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah.
Membanggakan diri sendiri. Kamu tetap bisa ya. Jika ada usaha pasti ada daya. Itu fisika. Sudah selesai. Iya, kalau kanan Puisi dari Sakti Jogoyanto. makanya kalau ada program beda gitu lah.
Aku rampung kene gonku iki.